Empat penari membikin hati menjadi senang. Aduh, itulah dia malam gembira Kambang Semarang. Tertarik gerak-gerik si tukang kendang. Empat penari kian kemari jalan berlenggang. Aduh, langkah gayanya menurut suara irama gambang. Sambil bernyanyi jongkok berdiri, kaki melintang. Aduh, itulah dia malam gembira, tari berdendang. Bersukaria, gelak tertawa semua orang karena hati tertarik gerak-gerik si tukang kendang. Empat penari membikin hati menjadi senang. Aduh, itulah dia malam gembira Kambang Semarang. Aduh, tidak terasa 15 tahun sudah kampungku ini berkembang. Dulunya yang tadinya ini lahan-lahan, sekarang udah jadi perumahan. Ku rindu kampungku yang dulu terus terang. Ya, mungkin adalah ini makna positif dari kehidupan. Gimana ya? Main Carlos. Kayaknya seru juga main Carlos. Di situ anak. Oke lah, mari kita ke sana. Bagaimana ini? Pusing saya. Jangan berisik kamu. Bagaimana ini? Kalau ada pabrik di kampung ini, pasti semua berubah. Semuanya berubah. Apa yang harus dibikin ini? Aduh, pusing sekali saya. Siapa itu? Keluar kau. Orang lagi begini juga. Oh, main lempar-lempar kau ya? Sudah main lempar-lempar kau? Hai, siapa itu tadi? Tuan! Hei Yusuf,
Bunda Maria. Kau ini bagaimana, Cok? Kenapa kau kamu tuh? Jangan sampai saya sebut nama Tuhan. Kalau Tuhan sebut nama saya, Ya aku cari teman baru lah. gimana kau? Bisa seperti itu. Kenapa? Ada masalah apa kamu di sini? Begini. Meskipun hal itu jadul ini, tapi kau lihat Jadul berita. iPhone ya memang ya. Kau lihat sudah berita ini. Aduh, akan dibangunnya pabrik di kampung kita ini. Kau tahu itu? Tahu? Tahu kau? Tahu. Kau diam saja begitu. Nah terus aku harus gimana toh? Kau ini. Kau tidak memikirkan ya orang-orang yang cuma bisa bertani kerjanya? Hah? Mikirin? Saya tak kasih tahu ya. Ini kita bahas dari sisi bisnis aja. Kamu Bisnis tahu lagi. Mbah Darto, si mbah-mbah itu yang biasanya kalau pagi mereka bertani, apa kamu nggak kasihan sama dia? Hah? Sekarang gini ya, dia dari pagi sampai sore itu kerja di ladang, ngurusin ladang yang luasnya itu berhektar-hektar. Sedangkan usianya itu sudah nggak muda lagi, usianya udah senja. Ya, kamu mikir aja lah, Carlos. Masa kamu suka mbah-mbah suruh kerja di sana? Kan kalau semisal pabrik itu dibangun, Mbah Darto kan bisa kerja di pabrik. Pabriknya luas juga, ada atapnya. Dengan begitu beliau gak kepanasan. Dan terus juga, kemarin aku dengar-dengar nih ya, selain dana kompensasi yang besar, si pabrik itu juga akan membangun jalan kita, menambah penerangan. Terus kamu katanya kemarin sambat, main bola kakinya lecet dan lain-lain. Tenang, pabrik itu nanti akan membenahi lapangan bola. Wes toh, kamu tuh pokoknya nggak usah khawatir, kamu nanti bakal jadi atlet terkenal juga, bisa latihan di sana. Nek saranku sih ya, kamu mending dukung pabrik. Lagian kita kan juga masih punya banyak lahan. Lahan kita ada di mana-mana. Pabrik itu cuma minta 15% tok dari lahan kita kok. Ngapa harus pusing? Begini kau. Ini yang saya pikir toh. Yang pertama, bagaimana nasib-nasib orang-orang yang tidak sekolah? Orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi. Tidak bisa mereka masuk ke pabrik. Oh bisa? Tidak bisa, mana mungkin? Sekarang gini. Nanti pabrik bakal menyediakan pelatihan. Kamu tahu sendiri toh, yang namanya pelatihan tuh, yo yang latih tuh orang-orang yang profesional dalam bidangnya, bukan yang sembarangan pokoknya. Dan satu hal lagi, kalau kamu mendukung program ini, Tapi begini, saya tetap tidak setuju, Ahong. Tetap, saya mempertahankan diri saya ini. Begini, orang-orang tua tadi sudah bertani itu semenjak mereka mungkin malah dari SMP. Hingga akhirnya lahan itu menjadi milik mereka. Nah, karena lahan itu sudah jadi milik mereka, pasti mereka mempertahankan kan? Masa mau kasih-kasih begitu? Mereka mempertahankan dari lahan itu bukan milik mereka masing-masing. Hingga akhirnya mau diturunkan ke anak-anak mereka. Jangan begitu, Ahong. Kalau kau cuma pikir uang, itu namanya kau egois. Buktinya, semenjak mereka dulu bertani sampai sekarang ada pabrik, mereka tidak pernah berkekurangan toh. Mereka tidak pernah itu yang namanya mengeluh seperti kau itu. Kau selalu, apa itu? Sambat. Apa itu sambat? Tidak paham sini. Kau selalu mengeluh, padahal kau punya uang toh, kau jualan beras. Orang tuamu punya. Beda seperti anak-anak yang anak petani itu. Bagaimana sih kau ini? Sudah selesai ngomongnya. Belum. Saya tetap tidak setuju. Bukan hasil yang saya lihat, tapi proses, Ahong. Bagaimana ketika proses,
semua limbah ditinggalkan begitu saja. Banyak pabrik-pabrik seperti itu, apalagi di kampung saya itu, di Flores sana. Kau tidak tahu kan realitanya, mereka janjikan uang yang banyak, tapi itu cuma janji, bukan bukti. Saya ini sudah berpengalaman masalah seperti itu. Saya tinggal di sini nih sudah 1 tahun. Kau harusnya yang lebih lama, kau harusnya lebih tahu. Dipakis sedikit dong. Sekarang gini ya, Mas Carlosku, temanku yang paling baik hatinya, tak kasih tahu. Ini obrolan kita antar sahabat ya. Tak kasih tahu. Sekarang gini lah. Kamu makan butuh uang ndak? Butuh nasi Jawab saya. jujur. Buat beli nasi kan butuh uang ndak? Saya kalau beli beras di tempatku tidak pernah bayar. Jadi tidak. Ya kamu kerja di tempatku kok, ya pasti gak bayar. Tapi orang-orang lain kalau misalkan mau makan itu mesti butuh uang ndak? Butuh. Kamu sakit butuh uang nggak? Butuh. Ya butuh juga. Kamu sekolah butuh uang ndak? Nah, sekarang kalau semisal pabrik itu dibangun ya. Pabrik itu dibangun nih. Pabrik itu dibangun, habis itu uangnya kan uang yang besar toh Carlos. Kan kamu bisa gunakan uang itu untuk modal usaha, untuk apa? Kamu juga bisa menyusul aku jadi pengusaha. Katanya kau pengen jadi usaha kerajinan tangan. Gimana toh kamu itu? Udah pokoknya setuju aja lah sama aku. Udah lah, pokoknya percaya aja sama aku Carlos. Kita tidak bisa loh. Harus setuju bisa. aku. Ada ribut-ribut apa ya? Jam segini, masa-masa bagaimana gini? pada tidur siang, malah ribut. Aduh. Ya harusnya bisa sih Carlos, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini masuk. Duduk Kalian sini ini dulu, masuk. Fadli. Ini jam tidur siang dari tadi ribut terus ngapain aja Sini duduk dulu. Gimana bahas apa tadi? Tak jelasin ya. Kamu udah dengar belum? Kalau di ujung sana tuh mau ada pabrik baru. Di ujung desa kita itu. Hmm. Oh, oke, aku dengar. Sekarang gini Fadli, kamu tahu ini si Carlos malah nggak setuju dengan ada pabrik itu. Kan gini ya, dengan pabrik itu kalau dibangun, semua kan juga jadi lebih enak gitu loh. Kamu tahu nggak, pabrik itu menjanjikan dana yang cukup besar buat Oh, kamu ini. masa? Iya. Aduh, kok aku belum tahu soal itu Dananya ya. cukup besar dan kita juga selain diberi dana yang besar, kita juga bisa bekerja di sana. Kamu tahu nggak, Badarto itu yang biasanya itu kan enak toh kalau misalkan dia kerja di pabrik, nggak perlu capek-capek, ada BPJS, ada jaminan kesehatan lainnya, jaminan kecelakaan dan lain-lain sudah di cover semua dengan pabrik. Enak daripada dia harus siang-siang panasan kerja menanam padi dan lain-lain, belum kalau gagal panen. Ini emang nggak mikir dia. Suka sih. Kalau menurutmu gimana kan lo? Begini Fadli, menurut saya ini, yang saya takutkan itu adalah pengerusakannya. Jadi bukan hasilnya, tapi ketika proses itu pasti yang namanya pembangunan itu tidak lain, tidak bukan menyisakan yang namanya sampah tuh. Nah, kalau di desa saya, di kampung saya di Flores sana, yang namanya pembangunan pasti merusak. Apalagi yang mau diambil sama pabrik itu adalah lahan pertanian. Dan saya tidak setuju itu, karena lahan pertanian itu satu-satunya mata pencarian tetap. Betul kan? Kau itu sudah lama di sini, Ahung juga sudah lama di sini. Pasti kalian paham lah. Begitu. Soal pembangunan itu ya, pantesan semalam tuh beberapa petani termasuk orang tuaku juga, ayahku kebetulan juga ikut nimbrung dalam kumpulan itu, dan memang tak kira banyak petani yang cukup menolak soal itu. Ya, aku agak sepakat sih dengan Carlos, karena bicara soal sawah-sawah hijau itu yang nanti akan berkaitan dengan gedung-gedung tinggi, maka ya mau nggak mau kita kan sekarang juga ada sebagian desa kita yang katakanlah dibangun dan disitu juga banyak terjadi banjir akhir-akhir ini. Jadi tak kira cukup meresahkan juga. Betul itu. Gimana Al? Udah lah, gini aja. Daripada kita bertiga ribut di sini, nggak ada hasil yang jelas. Gimana kalau kita ke Pak D aja? Jam segini Pak ada lagi tidur siang.
Ah, udahlah lupakan aja. Yang penting kita bertamu aja dulu ke sana. Tapi bagaimanapun kita ini perlu kejelasan. Iya. Kita Boleh. harus Boleh itu. kita harus apa ya? Meminta wejangan. Betul, Beliau betul. kan lebih tua di sini. Setuju? Saya setuju tuh. Ayo Fadli. Ayo, Masa apa, masih apa? sedang terusnya? Apa kita lihat dulu aja, coba dulu aja. Ya. Kita tengok dulu aja. Kita Oke. tengok dulu toh di depan toh. Ya udah, ayo. Ayo, Oke, ayo. siap. Berangkat kita. Yuk, berangkat. Sekar gambo ping catur kang jinatur olah kang kalantur Ah, tanpa kamu tuh tutur bisa. Bisa. Gimana tuh? Tetap Tetap tidak setuju aku. aja. Pokoknya kita nganu aja. Tenang aja kita tuh di sini. Kita tuh membahas apa yang ingin kita cita-citakan gitu loh. Pokoknya kita Yang kita Kayak- cita-citakan kan sebuah Bapak negara tanpa Bojo tanpa penggusuran, tanpa perampasan lahan. itu kan bagian dari kehidupan. waktu Gimana? duduk Sepertinya Pak dia ada ini. Ya udah, Ya, lagi ayo ada kita kebetulan. masuk yuk. Nah, Ini aja pokoknya apapun hasilnya kita serahin ke Pak Adi. Ya betul Pokoknya itu. kita percaya aja sama Pak Adi. Saya kalau sama Pak Adi percaya saya. Kalau sama aku percaya nggak? Tidak. nggak ada. Mana yang mungkin kita percaya sama mulut macam kau ini? Ya udahlah. Udah. Ya Yuk, sudah. monggo. Permisi. Shalom. Shalom itu artinya damai. Yang benar ini bukan di Kau gereja, tidak mau bro. ada damai di sini, Udah, Kak? udah. Assalamualaikum Pak De. Kenapa ini? Kenapa kau? Hei, aku kan Muslim, aku juga Indonesia, jadi udahlah, aku Oh, aja iya. nggak apa-apa. Udah Bener jawab. juga. Sudah. Misi Pak De. Permisi Pak De. monggo ada siapa ini? Anu Pak De Oh, Ahok. Pak De. Yang Iki paling iki sapa seribut di iki? kampung itu. Ini Oh, Pak Fadli, Fadli. ini Carlos. Oh, Carlos Pak De. Pak D ini lagi bersih-bersih sepeda. Oh iya. Umur kamu berapa? 20-an Pak De. 20. Kamu? 20-an Pak De. 20 kamu? Saya 21. Oh, 21. Kunjus 1 tahun ya? Iya. Betul Pak De. Udah dewasa dong Pak De. Nah, Udah bisa. lah Pak D sambut sepuh. Pak De berapa? Pak D itu umurnya sudah 62 sekarang. 62. Nah, sepeda ini sepeda punyanya bapaknya Pak D. Hei, Nah, coba dihitung berapa umurnya sepeda ini. Ya udah puluhan tahun lah pokoknya. Pak D aja belum didesain, apalagi kalian nih yang masih muda-muda ini belum ada ceritanya. sepeda ini ya. Orisinal dari Belanda ini. Yo, monggo. Iya Pak De. Kita ambil kursi dulu di situ. Siap. Kita ambil kursi ya Pak De. Saya ambil kursi Pak De. Seadanya ya, seadanya. Iya. Monggo Pak De, monggo. Kalau udah tua ini man, nah, kadang itu belakang punggung itu sakit. Oke. Oke. Skak. Main catur, Bro. Kenapa kau? Aneh betul ini Pak De. Maaf Pak De. Teman kita satu ini memang. Aduh. Udah. Biasa. Jadi apa kok tiba-tiba panjenengan kawula muda ini datang ke rumah Pak? Tenang kau. Biar saya yang tidak. Lama nih. Aku aja, Siapa aku dulu, aja. siapa dulu? Aku aja. Oh, iya. Jadi gini Pak De. Oke. Tadi kan dia waktu tidur siang kok ada bersih-bersih apa gitu. Aku menghampiri mereka, loh ternyata pada ribut Pak De. Tapi sebenarnya yo masalah di sebelah sana Pak De. Sana loh Pak De Mana, maksudnya. Pak? Iya. Sana itu loh. Sebelah sana. Pokoknya sebelah sana. Sana itu. Sebelah sana itu kan biasa toh. Kubu sebelah itu. Oposisi kan biasa Pak De. Betul. Terus gimana? Ya silakan Kak Bos. Saya lagi toh. Baik, begini Pak De. Kami ini sedang membicarakan tentang pabrik yang ada di itu di mana? Di ujung desa mana itu mau dibuka dan mengambil lahan-lahan pertanian kita. Nah, kami ini, terutama saya dan Fadli ini tidak setuju Pak De. Karena kami memikirkan bagaimana orang-orang warga desa yang pekerjaannya memang bertani dari dulu kala sampai hari ini. Karena saya itu ingat kampung saya tadi. Saya bukan anak rantau kan. Saya tinggal di kampung ini, saya merasa kampung ini seperti rumah saya. Jadi, aduh, saya tidak tega kalau kampung ini juga diberantas seperti itu.
Sama seperti kampung saya, pabrik-pabrik itu dibangun katanya menjanjikan, tapi tidak ada buktinya Pak Didi. Saya tidak percaya sama pembangunan seperti itu Pak Didi. Tapi manusia satu ini, makhluk ini yang oposisi, tidak cuma oposisi saja, otaknya pun oposisi Pak Didi. Seperti Mana ada posisi kau tuh? ada yang kamu contohnya. Ini orangnya ini. Iya, jadi ketika gedung-gedung itu didirikan Pak De, mau nggak mau lama-kelamaan rumah-rumah kita bakal tersingkirkan Pak De. Rumah-rumah orang-orang yang sekitar situ yang katakanlah secara sertifikat tanah juga belum tentu ada gitu, otomatis dengan mudahnya akan digusur Pak De. Itu Pak. Jadi itu yang kami khawatirkan gitu. Tapi nggak tahu kalau gimana. Tak jelasin ya. Ini Pak D tahu saya ya, teman-teman juga tahu aku. Jadi gini, pabrik itu kan dibangun kan rencananya udah besar, anggarannya juga besar, dan planningnya sudah sejak lama gitu loh. Jadi ya sosialisasi sudah diadakan dan lain-lain. Sekarang kalian tahu sendiri ya, pabrik itu kan ngambilnya kan juga nggak seluruhan kita gitu loh. Cuma 15% itu nggak ada apa-apanya dibanding yang lain. Dan juga gini, Pak D tahu Pak Darto. Pak Darto itu dulu teman Pak D sejak kecil, teman sepedaan Pak D dulu. Sekarang gini, kasihan loh Pak Darto siang-siang bertani, kayak belum lagi kalau gagal panen Pak D. Apakah kalian nggak mikirin itu semua? Sedangkan kalau misalkan Pak Darto kerja di pabrik, dapat BPJS, dapat jaminan, terus juga uang makan, ada gaji terjamin, disediakan segala macam fasilitas, dana kompensasinya juga besar. Kan nggak mikir sampai sana. Nilai kemanusiaannya bro, mikirlah sampai situ. Kemanusiaan yang mana gitu? Ya begini, sebagai warga negara Indonesia, kita bagian dari perubahan. Betul. Yang namanya pembangunan itu bagian dari perubahan. Betul. Kan pembangunan itu kan demi kemajuan negeri ini. Betul. Nah, tetapi Betul. Bingung, selesai Pak Di. Santai. siapa dulu yang bicara? Pak D dulu Lanjut Pak De. atau Ahok? Lanjut dulu aja Pak D, saya ngikut aja. Mohon maaf Pak. Lanjut Pak. Yaitu ketika ada perubahan, kita itu bagian dari perubahan. Pembangunan tidak bisa dihindari. Dulu zaman Pak D masih seumuran panjenengan ini, desa ini itu tidak seramai sekarang. Belum banyak motor, bahkan belum ada motor, ada sepeda seperti ontel punya bapaknya Pak D. Ini bagian dari perubahan. Di ujung sana kalau kamu tahu, itu cuman ada ladang jagung, ladang tebu, seperti itu. Belum ada rumah-rumah warga, belum ada lapangan, belum ada balai desa yang sebagus sekarang. Itu bagian dari perubahan. Nah, terkadang yang namanya perubahan itu perlu ditindaklanjuti dengan berbagai sudut pandang. Kamu pengusaha. Nah, Bapak saya. Ada sudut pandang dari pengusaha, pasti berpikir tentang profit, betul ya? Betul. Ada sudut pandang dari kamu yang mencintai keaslian, kelestarian atau keutuhan ciptaan. Betul. Kamu asli mana? Saya dari Flores Pak. Oh, dari Flores, jauh ya dari sini. Jauh sekali Pak Di. Ada juga sudut pandang kaum muda yang dari sudut pandang religius, seperti Mas Sinten ini, Fadli, Pak. Mas Fadli. Nah, tetapi ingat, kita punya yang namanya Pancasila, dasar negara kita. Bapak pendiri kita, pendiri bangsa ini, founding father, benar ya? Betul. Sudah merumuskan 5C. Mantap itu. Salah satunya ketika kita berdiskusi, kita ngobrol, kita serau, musyawarah, itu kita bisa sila. Apa itu sila keempat, ayo? Oh ya. Itu. Bentar. Benar, sok pintar kau.
Coba. Silakan Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepuk tangan. Thank you loh. Kamu dulu waktu sekolah tidur. Sudah saya Anu, bilang Pak Pak, D. otaknya itu oposisi. Kapan dia sekolah? Sila keempat, ayo Bapak, kamu. Kerakyatan Rakyat. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Oh, kayak gini. Ah itu beruntung aja Pak D, beruntung. Saya dari desa tapi otak saya sudah kota Pak. Tadi saya mau jawab itu tapi saya kasihkan aja nggak apa-apa. Oke, yang namanya sila keempat itu bicara tentang musyawarah untuk mencari Mufakat. mufakat. Kamu jadi pinter loh ya. Oh jelas dong, aku tuh S3 kok. Kamu SD. SMP, SMA, S3. Betul. Hanya sampai SMA dia Pak. Nah, untuk mencapai mufakat kita perlu banyak berdiskusi. Setuju. Nah, seperti panjenengan ini sudah bagian dari diskusi. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan bersama, kebaikan bersama. Harus gitu. Nggih. Nah, Baik Pak. Berarti setelah ini kita harus kumpulkan semua pemuda. Betul Pak. Jadi kita harus sama-sama menyatukan visi Pak. Karena kalau cuma kita bertiga saja, tidak bisa kita lawan pabrik itu. Betul kan? Gini dulu. Sebelum kita membahas ke sana, kita tanya dulu sama Pak D. Barangkali Pak D punya keresahan tentang pabrik itu. Barangkali juga Pak D pernah bercengkrama dengan Pak Darto, cerita tentang keresahannya. Monggo loh, kalau mau disampaikan dulu tentang pabrik itu. Menurut Pak D itu gimana? Sisi Pak D, sebelum Pak D bicara nih Pak D, mungkin aku teringat ucapan dari almarhum Ustadz Munir Said Torif Pak D, bahwasannya ketika aku sholat, ketika aku beribadah, maka aku harus siap membela orang-orang yang lemah dan tertindas. Jadi kita belajar dari banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Misal dari sekitar pesisir utara Pulau Jawa itu, kalau tidak salah, ya mungkin dari barat sampai katakanlah ujung timur sana itu, terutama wilayah sekitar Jawa Tengah, ya katakanlah kita berada di sekitar situ lah. Itu ketika di situ berdiri banyak pabrik-pabrik, bener-bener banyak yang hancur Pak De. Bahkan aku punya saudara yang ada di pesisir itu, ternyata rumahnya udah bener-bener jarak sama laut, air laut tuh bener-bener tinggal berapa meter doang gitu. Karena semakin banyak pembangunan, semakin banyak semakin kurang resapan air, maka air akan naik dan mau nggak mau ya banyak terjadi banjir Pak De. Contoh di Kalimantan itu karena 70% hutan dibabat habis oleh perusahaan-perusahaan itu, akhirnya ya tahun 2020 kemarin tahu sendiri tuh pada di berita, bener-bener parah. Jadi secara ya mungkin agama apapun tak kira termasuk Islam juga sangat-sangat menolak dengan adanya banyak pengerusakan alam itu. Jadi bukan ada nggak ada istilah kerusakan alam Pak De, tapi yang ada pengerusakan alam. Betul itu. Makanya jangan sampai kampung kita hancur juga Pak De. Saya tidak setuju itu. Jangan sampai kampung yang benar-benar indah ini rusak gara-gara pabrik yang tidak bertanggung jawab Pak De. Begitu. Ya, kita dengar dulu alasan Pak D. Pak D gimana? Ya toh. ini sebuah pembahasan yang sangat menarik, sangat menarik. Tapi sebelum Pak D berbagi pandangan, ada yang perlu Pak D sampaikan. Panjenengan ini luar biasa, bisa berpikir kritis, banyak membaca, banyak belajar. Kalau bahasa Inggrisnya up to date. Wah, Bener ya? Up to itu date. Pak De. Itu. Tuh. Tetapi perlu diingat, ketika kita ini banyak mengkritisi, kadang-kadang kita lupa untuk berbuat.
seperti yang disampaikan oleh Mas Fadli, panjenengan sudah menghidupi agama dengan cukup baik. Nyamuk. Tapi di luar sana banyak orang muda, biasa orang muda, orang sepuh mata menghidupi agama, rajin beribadah. Bagi panjenengan yang muslim, rajin sholat. Panjenengan yang Katolik, rajin misa di gereja. Panjenengan yang Konghucu juga rajin untuk beribadah. Iya. Dan teman-teman lain yang beragama lain. Tetapi kadang lupa bahwa beragama itu kita menjaga relasi dengan Tuhan, Tuh. menjaga relasi dengan sesama kita ini ya, teman-teman, warga, Lingkungan. orang tua. Dan yang terakhir, sudah disebut oleh menjaga relasi dengan alam semesta. Itu perlu dijaga harmoni, perlu dijaga keseimbangan. Tapi ada juga orang muda sudah memiliki relasi yang baik dengan persaudaraan-persaudaraan yang dibentuk. Sudah memiliki relasi yang baik dengan alam. Tidak buang sampah sembarangan misalnya, tidak mencemari lingkungan misalnya. Tetapi kadang juga melupakan relasi yang intim dan baik dengan Tuhan. Ya, kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya aku juga nggak setuju sih. Sebenarnya. Sadari juga tuh. Mulai dapat Sebenarnya nggak setuju, bukan karena sadar atau enggak. Karena kalau semisal pabrik itu dibangun, otomatis lahan pertanian di desa kita kan jadi sedikit. Dan aku harus membeli beras di seberang desa. Oh, seberang desa juga udah sedikit, udah banyak pabrik. Iya, dan harganya mahal. Betul itu. Jadi untuk urusan nanti gimana dong usaha berasku nanti? Gak ada yang mau beli lagi berasku. Berasku harganya naik, pasti kayak orang milih toko yang lebih murah yang lainnya. Sedangkan beras di sini kualitasnya bagus. Aku kayak sebenarnya juga aku setuju dengan ibaratnya apa ya, bahwa kalau semisal pabrik itu lebih baik ditiadakan gitu loh. Aku setuju dengan itu teman-teman. Cuman ya gimana lagi, aku kasihan juga dengan orang-orang tua kita yang bekerja dari pagi dan malam, bertani, belum lagi kalau gagal panen. Aku cuman kasihan dari situ aja, nggak lebih dari itu kok. Kasihan dari situ. Apakah nggak bayangin bapak ibu kalian siang-siang kepanasan kerja, belum lagi kalau semisal ada hama dan lain-lain. Kayak tahun lalu hama itu besar banget loh Pak De, tikus, ulat dan lain-lain, burung. Banyak banget, teman-teman juga tahu nggak? Gimana coba? Masa kita mau terus-terusan kayak gini terus kan? Jadi kayak pabrik itu sebenarnya juga jadi kayak jalan pintas gitu loh. Cuman ya gimana ya, aku tuh galau Pak De, kalau bahasa anak muda tuh galau. Lebih baik gimana? Ya sebenarnya yang namanya analisis sosial. Ini analisis sosial namanya. Menelaah isu-isu sosial dengan berbagai sudut pandang. Ya. Nah, karena berbagai sudut pandang pasti memiliki perspektif-perspektif yang berbeda. Setuju. Dan setiap pihak, ada pihak warga, ada pihak pabrik, ada pihak investor, ada pihak pemerintah, semua memiliki kepentingan. Ini ya Pak. Salah satunya itu. Paling utama. Jadi kita tidak bisa menghakimi salah satu pihak itu benar atau salah. Tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Semua punya kepentingan. Nah di sini panjenengan berdiskusi seperti yang Pak D sampaikan tadi, mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama di desa ini dan juga masyarakat yang berkontribusi terhadap desa ini. Ngoten. Baiklah Pak D. Kalau begitu sepertinya saya punya solusi Pak. Monggo. Jadi Mari. begini, karena Pak D tadi bilang kan ada banyak pihak yang ada dalam proyek ini, betul kan Pak D?
ada banyak sekali Kepentingan. sudut pandang dan juga kepentingan. Bagaimana kalau kita satukan semuanya dalam satu forum dan kita diskusi yang lebih besar? Dan saya akan bimbing itu. Saya siap menjadi fasilitator Pak Adi. Saya siap menjadi moderator untuk kedua pihak. Begitu Pak Adi. Jadi nanti kau, Ahok, kau kabari pihak pabrik. Kau kan ada kenalan toh pasti. Oh iya dong. Nah, kau hubungi pihak pabrik. Kau hubungi Pak Lurah. Oke. Sekalian ketua Karang Taruna ada. Iya. Loh, untuk masalah Karang Taruna dan pemuda itu masalah saya. Saya kumpulkan mereka semua. Dia mau deket sama Larasati. Kesempatan Pade. Mentang-mentang ketuanya tuh si Larasati. Jenenge yo cah lanang. Dia baru Bupati. Bupati yo pernah muda. Betul itu. Bagaimana sih kalian? Udah, lanjut. Itu solusi terbaik. Iya, itu. solusi. Ya. Begitu. Bagaimana sih kalian ini? Oke. Kau hubungi Pak Lurah. Hubungi Pak Camat juga. Bulur aja sekalian. Semua, biar semua para orang tua kita ajak semua. Saya ajak para pemuda, kau ajak pihak pabrik. Begitu kan? Betul. Ya, Betul ya. Pak Adi? Anaknya Pak Lurah ada yang cewek nggak Pade? Anaknya cowok semua. Udah ayo kita pamit. Dah. Panjenengan ini membangkitkan semangat Pak D lagi. Pak D jadi serasa muda kembali. Betul itu. Tetapi beberapa di antara mereka saya masih muda, punya idealisme, perjuangan. Setuju. Mungkin panjenengan nanti jadi pengusaha sukses. Panjenengan mungkin nanti jadi kiai. Panjenengan nanti mungkin jadi aktivis atau mungkin duduk di bangku pemerintah. Entah itu jadi DPR, entah itu jadi menteri, mungkin presiden. Pak D. Amin, betul. Ikut mendoakan. Tapi jangan lupa, banyak teman-teman Pak D yang sudah ada di pemerintahan ataupun pengusaha, mereka berakhir menjadi penindas. Iya. Mereka tergoda oleh harta, tergoda oleh kekuasaan. Baik, Pak. Sebagai penutup, sebelum panjenengan pulang, kita sudah mendekati peringatan sumpah. Tuh. Ayo masih ingat tidak sumpah pemuda apa isinya? Apa lagi? Biar cepat. Satu, bertumpah darah. Satu, Tanah air. tanah air. Berbahasa yang sama. Berbangsa yang satu dulu. Berbangsa yang satu. Ya udah dari sana. Bahasa atau bangsa Indonesia. Nah, Yang ketiga baru menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Bahasa Indonesia. Ya, jangan sok tahu juga kayak aku. Itu menarik. Itu Pak. Sesuai dengan sumpah memuda. Kayak panjenengan kalau muda. Tuan muda. Tuan muda. Resmi. Tuan muda. Itu Pak. itu pemuda. Satu bangsa. Panjenengan Katolik dari Flores, panjenengan Muslim. Muslim dari Jawa. Brebes nggih. Panjenengan Saya keturunan Tionghoa dari Ya saya dari Konghucu tapi keturunan Tionghoa Pak. Oh, ya, dari. Asli Jawa sini. panjenengan makannya sama-sama nasi. Sama Pak Di. Tapi Air roti. panjenengan meskipun panjenengan punya latar belakang berbeda, panjenengan satu bangsa, Betul. bangsa Indonesia. Setuju. Yang kedua, satu tanah air. Di luar sana banyak oknum-oknum yang malah menodai tanah air ini dengan korupsi, pertumpahan darah Pendidikan yang sungguh menyakiti Ibu Pertiwi, Perampasan lahan. ketidakadilan, penindasan. Dan yang terakhir satu bahasa, bahasa Indonesia. Banyak oknum-oknum yang menggunakan bahasa Indonesia untuk praktek-praktek yang tidak benar, tidak luhur, hate speech, hoax, atau mungkin penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan bahasa Terus sekali. untuk melakukan provokasi, untuk melakukan fitnah. Apakah bahasa Indonesia yang sungguh luar biasa, warisan luhur ini pantas untuk dipakai untuk perbuatan-perbuatan seperti ini? Tidak. Silahkan panjenengan beraksi, berjuang. Yang penting tetap jaga keutuhan bangsa ini
jaga semangat muda karena panjenengan ini tuan muda generasi penerus bangsa Indonesia. Merdeka. Merdeka. Baik Pak, kami akan segera realisasikan yang namanya forum diskusi besar-besaran. Terima kasih Pak D atas semua sarannya. Kalau gitu kami pamit ya Pak D, mohon maaf Iya, ya. pamit ya, Pak D. Matur nuwun panjenengan sudah ndolani Pak D. Beresin. Ampun, taruh situ aja enggak apa-apa nanti Pak D beres. Yang penting segera lakukan aksi yang terbaik. Siap. Terima kasih, Pak D. Iya. Nanti kalau panjenengan mau ngundang Pak D berdiskusi monggo bisa di sini Siap. nanti saya siapkan Siap. dialog bodong. Siap Pak D. Seadanya nih. Siap. Terima kasih Pak D. Monggo, Mari, monggo, mari. monggo. Mari Pak D. Gimana ya? Bagaimana ini? Gimana menurutmu? Tadi para pemuda sudah aku calling tadi, silakan. Katanya bisa. Bisa. Teman-teman bisa, teman-teman. Teman-teman Semuanya bisa. Jadi kita tinggal cari tempat saja, Hmm. apa di balai desa saja. Kan muat banyak toh Hmm. semuanya. Jadi teman-teman dari Karang Taruna semuanya bisa. Kalau si Fadli gimana? Gimana? Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Pak Camat. Lurah sebenarnya udah aman sih. Pak Pak Lurah udah ACC, cuma kita kan agak sulit nyesuaiin waktu aja. Waktu. Aku dapat kabar buruk dari pabrik. Aduh, Kayaknya dia tetap jalan Bu. jalan ya. Gimana ya? Ya yang penting kita berusaha aja sebisa mungkin. Tapi tetap harus ada diskusi. Tadi Pak Camat dan beberapa perangkat desa itu sebenarnya kayak ngulur-ngulur waktu gitu sebenarnya. Entah karena emang pabrik kita emang benar-benar berjalan menghindar atau gimana itu aku belum tahu pasti. Yang penting udah menyusun semua acaranya ini kita. Sudah menyusun rancangan-rancangan yang kita akan bangun. Ya enggak? Lah sedangkan kalau semisal apa ya? Pabrik kita berjalan ya aku sendiri juga bingung, aku nggak bisa ngapa-ngapa bro. Oke, gini aja. Kita bikin selebaran, petisi gitu. Kita berusaha menggalang kekuatan dari warga dulu. Sebelum mereka udah mulai disuplai dana. Kamu gerak. Sebenarnya dana apa? Tapi menurutku petisi itu tidak berguna. Kita harusnya demo saja, bukan demo yang seperti besar-besaran, tapi protes. kita menggunakan toa, kita ke rumah warga-warga. Jadi kita bawakan itu yang namanya aspirasi kita. Jangan sampai ada pabrik begitu. Iya, untuk itu kan kita perlu katakanlah bikin sebuah pendidikan bahasanya. Kita perlu memberi pemahaman kepada kawan-kawan. Sosialisasi di situ. Betul. Makanya kita perlu katakanlah perlu selebaran yang nanti kita sebar di rumah-rumah dan kita berusaha sekuat mungkin gimana caranya ada forum-forum kecil-kecil dulu. Oke. Sekarang gini aja. Itu ada telepon, Fadli kamu telepon Pak Lurah, nanti hasilnya gimana? Nah, Tak telepon lagi ini. soal garing-garing gagal gitu. Telepon aja. Oke. Aku Kamu telepon si itu aja, warga desa, telepon. Kalau aku dari pabrik kemarin udah gagal. halo. Bagaimana? Assalamualaikum Pak Lurah. Kita harus bersiap ini. Aku Jadi, tidak terkait Karang Taruna. yang tadi pagi saya bicarakan itu. Kita harus bekerja Pak Lurah, semua ini. Kita harus ada keluar waktu. dari desa. Besok minggu. lusa atau Besok minggu pas bagaimana? minggu enggak apa-apa. Besok minggu ya. Oke. Oh, udah bisa Pak. Bisa semua ini. Besok minggu. Pemuda dulu aja. Iya. Jadi kalau orang tua itu belum bisa. Oh, Nanti iya. biar anak-anaknya yang kasih tahu ke orang tuanya. Begitu. Baiklah. besok Berarti minggu. hari Minggu tak bisa gitu Pak. Besok minggu saya Kalau tunggu Senin? di balai desa tuh. Oke. Iya. Nanti tak Ya, kabarin kenapa lagi, Pak Pak minum? Luangnya Jangan Pak kapan. minum kau itu. Minum Oke, saja. semoga Pak. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Salut. Duh, Pak Lurah udah bisa. udah bisa ya. Tapi ini pemuda bisa. Pemuda bisa. Kemarin aku barusan ketemu Mama Bu Lurah. Beliau sebenarnya juga prihatin sama kondisi desa kita. Terus dia bilang katanya, saya angkat tangan mas sama apa yang terjadi di desa. Jadi kayaknya pembangunan akan tetap berjalan. Ini sumpah pemuda tuh di sini. Seperti Iya. kata Pak D tadi. Ya, harus kita yang bergerak. Memang Kita ambil sumpah momentum pemuda. aja. Tanggal 28 itu. Iya betul juga. Tapi antara pemerintah dan pihak perusahaan sepertinya udah kong kali kong. Kita nggak bisa. Kita oke, ya belajar dari berbagai
hal yang dilakukan oleh masyarakat yang katakanlah banyak tanah yang terampas di berbagai daerah itu, ya meskipun akhirnya mereka juga kena gitu, tapi kita seenggaknya ada usaha untuk menjadikan ini isu nasional. Kita gunakan media sosial. Begitu kan? Kita bentuk jaringan-jaringan di luar. Tapi saya setuju. Gerakan. Kita harus bikin gerakan. Jadi kita harus hentikan pabrik itu. Ya sudah lah, pokoknya gini, yang penting kita berusaha ya. Masalah usaha kita berhasil atau enggak kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita bikin gerakan lestari bagi negeri. Boleh, boleh. Mantap itu. Boleh. Lestari bagi negeri dari tuan muda. Boleh. Nanti mantap itu. Fadli bisa mengarahkan teman-teman dari pesantren, teman-teman Fadli. Jelas. Nanti Carlos juga mengarahkan teman-teman desa, Orang muda Katolik itu. orang muda Katolik. Betul juga itu. Aku nanti tak main Mobile Legends aja. Kau bisa lah hubungi teman-teman yang kuliah itu. Iya, kamu juga sekolah swasta. Teman-temanmu banyak lah. Iya. Baik, Sudahlah kalau gitu. sudah. Ayo. Yuk. Lah, anak muda itu ya harus seperti ini, seperti yang digambarkan dan divisualisasikan dalam video ini oleh teman-teman muda. Orang muda yang peduli lingkungan, peduli ekologi, peduli bumi. Itu yang diharapkan. Kalau tingkat global kita mengenal orang muda yang bernama Greta. Siapa itu? Greta Thunberg. Maaf kalau salah mengeja. Yang berasal dari Swedia yang dengan tegas mengingatkan para pemimpin tingkat internasional yang ada di PBB agar sadar lingkungan, tidak hanya bla 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 bla, tetapi berkarya terutama di tengah-tengah krisis global secara ekologis, kaitannya dengan krisis cuaca, bukan hanya perubahan iklim tetapi krisis cuaca ini menuntut perhatian kita. Maka saya senang dengan apa yang divisualisasikan dalam video ini oleh teman-teman yang berekspresi dalam visualisasi teatrikal kerakyatan Provisiat. Ini sesuai banget dengan ensiklik Laudato Si. Anak muda bikin kacau. Artinya bukan sembarang kacau, tetapi mengingatkan, menyerukan kepada para pemimpin agar sadar lingkungan, tidak mengeruk lingkungan, merusak lingkungan, mengeksploitasi lingkungan hanya untuk manfaat sesaat, tetapi berani memikirkan generasi mendatang, anak cucu panjenengan. Jangan biarkan menanggung penderitaan karena alam dieksploitasi sekarang ini hanya untuk kepentingan sosial, ekonomi, politik sesaat.